itu ternyata paling banyak bisa mempengaruhi atau mendatangkan hidayah bagi seseorang. Karena adzan aja orang itu bisa nangis. Karena adzan orang itu bisa bergetar hatinya. Ya itu kalau adanya bagus, tapi kalau adanya yang simbah-simbah, adzan subuh, nah itu ya tidak bergetar hatinya, emosi. Makanya mustahab dianjurkan itu yang adzan ya yang muda-muda, yang suaranya bagus. Karena apa? Yang namanya adzan itu panggilan. Siapa tahu dengan adzan tersebut banyak orang terketuk hatinya, dapat hidayah. Kalau yang adzan tidak ada regenerasi, cuman yang itulah, ya yang muda-muda nggak mau tampil untuk adzan yang suaranya bagus, malah cuman untuk buat dangdutan. Ya sayang, sesekali lah adzan. Karena itu tuh nanti jadi saksi, bener-bener di situ itu ada kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Itu kalimat yang sangat sakral, Pak. Satu-satunya kalimat yang akan menyelamatkan kita itu asyhadu alla ilaha illallah. Apalagi dikumandangkan saat adzan, itu yang dengar. Walaupun kita sekali saja seumur hidup, paling tidak pernah disaksikan oleh daun, rumput, banyak sekali. Pernah kok seumur hidup, umurnya berapa? 70 tahun, berapa kali adzan? Sekali. Berarti sekali adzan, yo paling tidak ada lah nanti. Jangan sampai tidak pernah sama sekali, sayang sekali. Makanya adzan lah, walaupun sesekali kita harapkan tuh, kita mengharap bahwasanya dengan adzan banyak yang menyaksikan. Kita kan pengen banyak menyaksikan perbuatan baik kita kelak di akhirat. Jangan malah kebalikannya, kelak di akhirat banyak yang menjadi saksi kita itu berbuat jelek. Jangan sampai banyak yang menjadi saksi kita bermaksiat, ya jangan. Yo imbangin lah, kalau kita banyak saksi berbuat jelek, banyakin juga saksi berbuat baik. Jangan malah jauh. Ya salah satu agar cepat dapat saksi berbuat baik ya dengan adzan. Nah, kan sekali kita ngomong asyhadu alla ilaha illallah di adzan, apalagi zaman sekarang pakai mikrofon, sudah terdengar banyak sekali. Enggak? Kalau maksiat tidak mungkin, Pak. Maksiat pakai toa kemudian itu langsung banyak yang dengar, masih kalah sebenarnya. Masih kalah. Coba adzan nggak ada yang marah, malah senang. Nah, satu-satunya orang ya, satu-satunya makhluk yang marah, satu-satunya makhluk yang benci sama adzan itu siapa? Setan. Jadi jelas dah. Satu-satunya makhluk yang benci sama adzan, yang takut sama adzan itu apa? Setan. Nah, itu bukan saya yang ngomong. Jadi ya nggak usah tersinggung, itu bener kalau ada adzan kok tiba-tiba ada yang benci, ada yang adzan baru ini masih jam berapa lo adzan dulu. Ya bukan setan cara itu, tapi sudah kerasukan mungkin maksudnya, sudah kebiasaan punya sifat seperti itu. Makanya disebutkan setan itu paling benci dengan adzan, setan itu paling takut dengan adzan. Buktinya apa? Kata Rasulullah, idza nudiya lis-shalat adbara syaiton walahu durotun. Ketika dikumandangkan adzan, adbara syaiton walahu durotun. Sampai setan itu lari terbirit-birit, walahu durotun. Sampai kentut-kentut, Pak. Itu kata Rasulullah. Berarti tidak bisa menjaga kentutnya. Ibarat uratnya, sarafnya itu melemas semua, tidak berdaya sama sekali, sampai kentut pun tidak bisa ditahan. Bahkan durotun itu kentut yang berbunyi, Pak. Ya ampuh, bunyinya seperti apa tidak tahu bunyi, tapi ya durotun itu dalam kaidah bahasa Arab, durotun itu kentut yang berbunyi. Jadi idza nudiyal sholat adbaro syaiton walahu durotun. Ketika ada kumandang adzan, itu setan itu pergi sampai terkentut-kentut. Nah, seperti itu setan saking takutnya, hatta la yasma'u sampai dia tidak mendengar ta'dzina, sampai dia lari pergi sejauh-jauhnya pengin tidak mendengar adzan. Fa idza qada an-nida, tapi kalau nanti adanya selesai,
akbala, dia balik lagi. Kalau lagi adzan dia pergi sejauh-jauhnya. Faida qadha nida, tetapi nanti kalau adanya selesai, akbala, dia balik lagi. Makanya nggak heran Pak, nggak heran kalau orang itu nggak biasa sholat, lagi ngobrol sama orang yang biasa sholat, ada adzan, orang yang nggak pernah sholat bisa mengingatkan, sana sholat dulu, dah adzan. Pacak seperti itu Pak. Bahkan ketika kita punya orang atau punya teman yang tidak beragama Islam, kita lagi ngobrol, kemudian adzan, itu bisa orang tersebut mengingatkan, kamu nggak sholat, udah adzan nih. Seperti itu saking tidak adanya setan Pak. Saking tidak adanya setan, orang yang jelek pun terkadang mengingatkan kita untuk sholat. Pernah nggak kejadian seperti itu Pak? Sering nggak? Itu Pak, saking tidak adanya setan seperti itu. Ketika adzan dikumandangkan, itu kala ada orang mengingatkan kita, padahal yang mengingatkan tidak pernah sholat. Itu loh Pak. Tapi mengingatkan sholat, itu karena tidak ada setan sama sekali. Tetapi nanti faida qadha nida, setelah selesai sholat, akbala, setan itu balik lagi. Makanya yang diingatkan ketika udah sholat, ketika selesai adzan, kok yang diingatkan untuk sholat belum sholat, terkadang akik lah, belum iqomat. Nah, olehnya setannya lah balik lagi. Setannya udah balik lagi ke situ. Makanya diingatkan lagi lah, enggak empan akik lah. Akik kan pacak sholatnya. Oh belum iqomat juga. Akik lah iqomat. Akik dulu nanggung, ini lagi main ini. Akik belum selesai. Akik ini masih banyak alasan karena sudah balik lagi setannya. Ketika iqomat, setannya pergi lagi, terbit lagi. Tetapi selesai iqomat, balik lagi, ganggu sholatnya jadi lupa rokaatnya. Sering enggak? Sering. Nah iya. Enggak diganggu setan aja lupa rokaat, apalagi diganggu.